Gon, tolong berikanlah kami waktu sebentar aja. Saya dan teman-teman saya mempunyai apartemen ini. Anak saya tidak punya rumah lagi. Istri saya sudah meninggal gara-gara penyakit. Please Pak, kasih kami kesempatan. Apapun bisa Bapak ambil di apartemen saya ini. Karena apartemen saya sudah mulai rugi. Sekarang Bapak bisa ambil apa aja barang-barang yang akan Bapak ambil, yang Anda ambil. Saya kira bisa tertarik gua dengan yang kau kasih itu. Enggak. Semua kau uang ini harus ada. Dan sudah, kontrak kerja sama kita dulu sebagai bisnis PT Ayam sudah 30 tahun beroperasi. Lu malah punya hatiku. Jadi lu harus mati di sini. Pilih anak lo mati dan lo dapat uang dari gua supaya bisa lagi rujuk sebagai kontrak kita, atau lo yang mati. Tapi lo bakal sengsara, anak lo bakal sengsara. Ya Allah, cobaan apa yang kamu berikan pada saya ini? Aku tidak mungkin membiarkan anak saya itu uang. Saya korbankan diri saya. Saya tidak mau anak saya mati gara-gara uang. Saya rela ikut istri saya yang soleha dan anak saya mandiri. Jangan pergi, nanti Andre gimana kalau nggak ada apa-apa? Tidak nak, Andre udah kelas 6. Andre harus jadi orang yang tangguh dan pemberani. Jangan jadi pemalu seperti bapak dulu. Dia saja yang mati, biar gue saja. Bapak jangan tinggalin Andre. Kamu bawa kepala ayahnya dan bawa ke tempat jual organ manusia di kota Jiansun. Siap laksanakan tuan. Aku akan balas dendam pada orang yang membunuh ayahku. Dia selalu menyayangiku dan selalu ada waktu ibuku meninggal. Aku balas dendam. Lo tunggu giliran lo nanti, Gonzales. Astagfirullah Pak Daus. Sepertinya ngapain kita terus pindah-pindah tempat mulu, pindah tempat mulu. Lama coba lagi tempat di Ekostria ini. Kenapa harus di sini aja terakhir? Dan lo bilang perang Natal akan segera dimulai. Iya, kita harus menghitung waktu yang sangat tinggi. Lo tahu kan, sekarang Cozy Glow dan Lightning Dude sudah makin gila. Setan aja heran liatnya. Apalah harus di Indonesia dan negara kita ini? Padahal mereka juga sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT, tapi mereka malah mau menyerang Tuhan. Ini hal absurd, tapi ini sangat berdosa, ya Allah. Benar juga ini Pak Daus. Mana mungkin bisa makhluk nyata bisa menyerang Tuhan? Itu adalah hal yang gila dan konyol sama sekali. Tapi jika itu beneran, itu pasti akan membuat kiamat, kata gua mah. Mudah-mudahan ini hanya fiksi. Mana bisa Tuhan dikalahkan dengan kekuatan pedang aja. Tuhan itu kan overpower, apalagi Allah kita. Benar. Nabi Muhammad pun juga paling overpower. Dan semua nabi-nabi kita yang asli, yang pernah diutus Tuhan itu overpower, kata gua. Daripada setan Dajjal sih. Oh ya Pak Daus, supaya nanti ini nggak repot-repot, gue udah ada pembantu baru. Namanya Siska Priscilia. Siska Priscilia itu cewek, nama cewek kan? Mana bisa saja ada cewek transgender pakai nama ini. Gak ada cewek transgender pakai nama itu. Kalau pun ada itu boti lah bodong. Aduh, ya udah lu tinggi sini aja. Serius ini pembantumu nih Pak Wijaya. Kok kayak apanya almarhum ARC 360 yang viral itu? Karena kayak gini juga dibikin apanya. Tengok. Halah, mana ada cok. Ini gue udah membantu dari mencurigakan dari tadi. Aja apa yang dirahasiakan? Halo semua, nama saya adalah Lindis Alisa. Ya panggil aja Alisa. Ya di sini saya sudah mau melamar untuk Pak Daus sebagai pembantu
supaya Pak Daus jualannya lancar dan jaya. Apa setuju Pak Daus? Gak mungkin. Tapi demi cepat selesai gimana ini? Aku harus pikir dulu. Tapi kalau ketua hati ya baik sih. Tapi tak apalah. Ya udah, lo bantu gue banyak barang-barang banyak itu akan. Udah selesai. Waduh, sejak kapan gue jual makanan Korea? Ini kan makanan Equestria coy. Aduh Pak Daus, jangan dongok deh. Ini kan bapak kan punya semua gerobaknya. Gerobak Korea, gerobak Cina, gerobak Jepang. Semua lo punya lah Pak Daus, Pak Daus. Oh, betul juga ada bilang. Ya udahlah, terpaksa. Ya, di pada hari ini Jumat 1 Januari 2100. Salah. Ini masih bulan berapa ini? Di tanggal 14 November 2005. Di sini model terkenal di Equestria, Sandra Dewiwati atau alias Sansan, mulai masuk dunia Equestria sebagai aktor terbaik. Oke, Pak Gonzales dan Nona Sansan, terima kasih sudah meluangkan waktu kita untuk tinggal di sini dan terkenal sebagai aktris terkenal di negara kita. Semoga ridho Tuhan memberikan kalian rezeki yang berlimpah dan juga lalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terima kasih. Sansan, aku bilang terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Udah kalau gitu gue pergi dulu ya. Apa kerennya itu si Sansan itu? Gue tengok biasa-biasa aja. Ya benar. Sansan itu orang model aktor biasa. Lo nggak tahu juga, dia juga aktor model video pekop coy. Ya orang nggak tahu sih sebenarnya, cuma aku yang tahu. Dia sebenarnya adalah aktris pekop, film pekop coy. Aqua sehat untuk kebutuhan nyuci. Aqua sehat untuk kebutuhan nyuci. Berlama-lama kemudian. Sansan, dia kan model yang terkenal itu. Wah, pasti orang suka sama dia. Gue juga pengen jadi model kayak gini tapi gak ada uang. Nah, bapak kayaknya harus pergi dari sini deh, karena harus ngurus tugas-tugas baru bapak. Biar kita punya banyak uang ya. Kamu juga bisa jadi aktor sendiri. Oke. Jadi dia anaknya Gonzales yang membunuh ayahku. Gak, gue kecewa. Tapi misi rencana balas dendamku harus segera dimulai. Kalau enggak, ayahku enggak bakal dapat keadilan dari situ. Maaf, gue gak sengaja pakai beret ini bu. Pembantu sialan lu, beraninya lo nabrak gue di sini. Lo tahu, gue ini orang terkaya di sini anjing. Jadi lo harus tahu ya, lo nabrak gue, lo ganti rugi sepatu gue sampai terinjak 10 juta nih sepatu, tahu lo? Gak bisa bu, gak bisa, maaf bu, gak bisa. Gue udah keteke belet nih. Lo ganti rugi atau gue hukum lo kencing sepatu gue. Dikit. Maaf bu, gue gak bisa. Aduh, gimana ini? Cukup Nona. Jangan suruh dia yang aneh-aneh Nona. Dia juga manusia Nona, bukan anjing. Rati, lo ngapain kesini? Bukannya gue suruh lo bersihkan rumah, lo malah sama membela orang gila ini. Saya akan beli semuanya pakai sisa gaji gue. Ini bu, 11 juta rupiah. Nah gitu dong. Tapi lo ingat ya, siapa namanya nih? Linda, Alisa. Lo selamat gara-gara Rati. Tapi lo tahu, gue masih benci sama lo.
Astagfirullah Bu Rati, maafkan aku Bu Rati. Bu harus gaji Ibu harus terbuang gara-gara saya Bu. Maafkan gue Bu. Ibu bisa tampar gue Bu Rati. Enggak. Ini bukan salahmu. Dia memang seperti ini. Udah tenang aja. Lu aman dengan gue sekarang. Baliknya tadi mau buang air kecil. BTW makasih ya Bu Rati dan gue dari Nona Sansan ke lampu tadi. Lo gak datang tadi Bu. Berarti gue bakal dihajar oleh Sansan itu. Udah gak apa-apa kok. Kan orang tua saya kan mengajarkan gue tentang kebaikan lah. Ya udah lo jangan sungkan-sungkan deh. Kalau ada apa-apa gue pasti bantu kok. Waduh, jangan sungkan-sungkan nih. Ya udah, kita ke rumahnya Pak Gonzales lagi pulang. Kita bereskan semua. Kita tak berantakan buat bunuh Sansan. Aqua Sehat untuk kebutuhan nyuci. Keesokan harinya, Buset, besar banget ini rumah. Jadi ini rumah majikan lo itu. Ya, sebenarnya rumah gue sih. Tapi karena lo saya meninggal gara-gara mereka harus dibunuh dengan Pak Gonzales. Saya tak apa-apa. Yang penting kita harus kerja sini. Ya. Jadi lo jangan takut di sini. Pasti gue akan bantu lo kalau ada susah gitu. Lo tahu apa yang gue benci dan apa yang gak gue suka lo bawa pembantu lagi ke sini. Itu pembantu yang membuat baju anak saya kotor sepatunya. Lo udah gue kasih gaji, apa lo kasih kebalik lagi hanya demi orang Sion itu aku tolong. Maaf Pak Gonzales. Gue merasa kasihan dengan orang ini. Gue gak mau terus dia apa-apa orang. Aku gak peduli siapa orang yang kau bilang itu, tapi gue mau orang ini keluar dari perumahan ini. Dan jika lo gak melakukannya, saya akan segan untuk memperkaos kau, sama seperti ibumu sebelum meninggal. Selain orang tua gue, dia juga membunuh dan memperkaos ibunya Bu Rati. Kurang ajar. Gonzales, jangan papain dan skibidi bapak Bu Rati. Dia enggak orang bersalah. Gue yang memang salah telah mencet sepatu Bu Sansan. Jangan apa-apakan dia dan jangan pecat dia dan juga jangan skibidi bapak dia. Kalau gue memang salah, lo bisa skibidi gue dan lo bisa pegang apa yang lo mau. Bawah atas rambut lo bisa pegang, tapi jangan dengan Bu Rati. Saya janji akan bunuh di sini dan saya akan mati dapat bapak untuk menebus kesalahan gue. Jangan Bu Rati. Baiklah kalau gitu, saya akan membebaskan Rati. Tapi lo, jika lo sama-sama membuat gue gak senang, gue akan skibidi lo dan gue akan hancurkan itu bawahmu sampai mati lo. Ingat itu, sahabat hidup. Besok kan libur dulu, tapi besantinya kalian harus kerja berat, tidak makan satu harian sampai selama-lamanya. Enak gaji minta makan. Terima kasih ya Dek Andre udah nolong gue dari siapa itu. Tapi sebagai gantinya saya akan gantikan yang tadi tuh. Gue akan kasih 1 miliar. Jadi semua ada sebenarnya penghasilan dari keluarga saya. Lu gak tahu apa-apa. Keluarga saya semuanya masih tinggal seperti ini. Tapi ya lo tahu seperti gue sebelumnya. Daripada lo mikirin hidup yang macam nih, mending kita harus makan dulu ya ke tempat Pak Daus. Yuk. Kagak usah khawatir. Ini kan banyak ini makanannya Pak Daus ini. Kalau nggak bisa bayar nanti kan Pak Daus bisa kasih gratis. Iya. Dek Alisa, gak usah capek-capek bayar uang seperti itu, gratis ini. Kalau memang nggak bisa punya uang ya nggak apa-apa, saya akan kasih ke gratis. Saya ini orangnya diajarkan baik oleh dari zaman dulu. Ya udah, makasih posnya aja tak apa, nanti saya akan tanggung semua nanti. Ini sepertinya kan seperti mereka mau bermain-main juga ke laut. Aku juga ikut dong.
Waduh Pak, maaf ya Pak. Aku cuma ini aja, kami ini kan privat ini apanya. Jadi cuma kami dua aja yang main di sini. Yaudah, langsung aja makan. Kita langsung pergi ke hutan ya. Main apa yang entah gimana pun. Mencurigakan. Ke hutan mereka ngapain ya? Mudah-mudahan mereka nggak yang lagi bete gitu. Gue mau ngasih tahu, ya ini sesuai dengan yang diberikan oleh bos kita. Ya, bos kita tuh udah ngasih tahu kalau pembantu itu sebenarnya adalah bos kami sendiri. Wait, bos apaan? Orang pakai baju pembantu kok bilang orang kaya kayak gitu? Aduh, pada jangan seuzon dong. Saya mau ngasih tahu bos kami tuh, cuma dia adalah laki-laki. Ya, lo tau kenapa dia memang seperti ini? Ya, dulu ayahnya. Ya, ayahnya ini kan. Waduh, baru tahu aku cok. Ya udah, cepat beres nanti mau datang apa? Para tentara Chicken Empire menyerang kita. Di sini lo tahu kan? Di kota ini sudah terjadi pembuatan masalah lagi. Kita harus sembunyi. Waduh, gimana ini? Kita bakal dibantu satu persatu oleh tim Cozy Glow. Mana ini? Alah bang, kan ada pos di sana, kan gak perlu takut. Ada semua pahlawan di sini. Betul juga ya, nggak kepikiran. Yaudah, tak apalah, kan ada tim SpongeBob di sini. Tolong ini aku bisa berenang ini, tolong. Kok bisa taruh di air sih? Hei, lu nggak tahu apa? Dulu gue juga jago berenang di sini. Ya, kalau nggak seperti itu mereka juga kalau nggak bisa berenang, mereka bakal seperti ini. Woi, pembantu yang pakai celana putih, ayo berenang sama kami, bisa enggak? Terus ada sini. Tapi kalian nggak bisa berenang ke dalam, nanti mati. Waduh, gue nggak bisa berenang ini, gimana nih? Aku nggak bisa napas. Tolong gue, wahai. Aduh, nggak bisa napas. Jadi macam tuh, makanya belajar berenang. Jadi macam tuh, makanya belajar berenang. Waduh, kayak parah itu Pak Hendra. Malah berenang ke bawah mati. Terima kasih adik-adik udah mau tinggal di desa ini dan berlibur di hutan-hutan sana. Semoga ya ini Pak Bos. Makasih dan membantu kami Pak Bos. Iya. Terima kasih juga untuk kalian semua. Hah? Pak Bos? Apa maksudnya itu? Ya ampun, gue sebenarnya udah tahu kok dari tadi Bu. Lu nggak ingat foto yang di wajah ini, yang di foto ini? Jadi, lu beneran Andre? Iya, sewajarnya iya. Gue memang Andre. Dan sini semua orang ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Sepertinya kan harus hati-hati sih. Ya lu tahu bapakmu itu. Dan gue masih tahu kau dan aku itu senasib. Ayah gue dibunuh dan orang tua lo dibunuh dan ibumu dibabak oleh si kontai itu. Jadi kita sama-sama untuk berlindung dari sini. Siapa kalian? Kenapa kalian lakukan seperti semua warga-warga desa? Diam. Kami di sini disuruh oleh Bu Sansan karena kalian dah tahu semua tentang ayahnya dan bos kami. Ternyata lo juga ya Andre. Dia bukan Andre, dia itu perempuan asli. Oh iya, tapi emang mirip temannya Andre. Dengar ya, Alisa,
Lo udah mencuri market bos kami. Kau datang terlambat. Jadi lo harus dibunuh oleh kami. Bu Sansan? Apa maksudnya nih Bu Sansan? Kenapa lo tiba-tiba menyerang desa kami dan desa orang-orang di sini? Lo udah kayak Kosiklo. Mau kayak Kosiklo kayak mau kayak Lightning News kayak. Aku udah juga sama dengan tim Lightning News lah dan tim Kosiklo. Kenapa lo nggak puas lo? Jadi kami bebas dong nyerang desa-desa manapun. Dan lo tau kenapa kami bilang ini? Karena siapa rambut merah ini terlambat datang dan tidak membersihkan rumah dan kamarnya yang penuh. Jadi habisi aja dia. Apa yang harus kulakukan? Aku harus gimana nih? Alisa, lu pergi dari sini. Jangan biarkan nyawa menghilang di sini. Gak, gue gak mau. Bu Rati, jangan memakan dia yang kayak gini, Bu. Cepat Andre, cepatlah pergi. Biar aku aja menyelamatkan. Terima kasih juga udah menyelamatkan gue dari bajingan ini. Cepat pergi. Baiklah. Gila. Baiklah. Sampai kapanpun kau gue mati, gue akan berikan semua hasil keluarga gue catatkan dengan orang yang salah seperti lo, Sansan anjing. Aduh, banyak bacot ini. Joki, cepat tebas dan mutilasi dia dan bawa ke pasir dan hancurkan di sana. Siap, laksanakan Nyonya. Gak nyangka orang selama ini sudah baik semua, tapi dia harus balaskan budinya dan mengorbankan diri demi aku. Aku memang orang yang bodoh. Tenang Pak Andre. Tapi Pak Andre tenang aja. Si Gon sudah kami sekap tadi. Dia nggak tahu untungnya. Untuk Gonzales, dia udah meninggal kami bunuh. Dan dia udah mengakuinya. Dan kami udah kasih tahu kalau ayah lo tuh sebenarnya masih punya 2 harta lagi. Dia pura-pura untuk menguji si Gon, tapi ternyata Gon itu gila harta. Makanya Gon sebenarnya sudah minta maaf pada lo, tapi kami gak mau. Pembunuh tidak boleh dihidupkan lagi. Ya, kau katakan itu benar, Pak. Kalau begitu, kita jumpai si Koncet itu. Dia telah merenggut nyawa orang yang aku cinta dan sangat menolong gua waktu itu. Cepat, maju dikit, panggil pegawai. Dimana ini? Siapa kau? Halo, anak pembunuh berantai. Lo masih nggak tahu? Gue adalah pembantu yang sudah kerja di situ. Dan saatnya lo akan merasakan apa yang telah lakukan, apa yang telah lakukan pada Bu Rati. Dan juga saat itu lo nggak tahu ya, gue ini sebenarnya nggak mau pakai cara ini sih, tapi saya harus lakukan ini karena ayah gue dan meninggal gara-gara ayah lo. Enggak, lo itu orang miskin. Lo cuma pembantu biasa. Jangan berani lo bilang anak dari ketua sekte Saidos seorang pembantu. Sekte Haidus? Gak mungkin. Dia pembantu biasa. Sekali lagi lo bilang anak ketua sekte Haidos masih bilang pembantu. Menurut mata dia, warna mata merah ini adalah warna khas dari Andre. Jadi dia sebenarnya Andre menyamar jadi seperti ini dan dia sepenuhnya mengganti kelaminnya untuk mengelabui Gon, ayahmu. Betul. Lo tahu sekte Haidos kan? Jika lo mengusir keluarga sekte Haidos, ini apanya? Jadi, kenapa saya pegang senjata seperti ini? Lo udah bunuh Ratih, lo udah bunuh ayah gua, dan juga semua rakyatmu yang dibunuh oleh
ayahmu sendiri. Jadi kalian hajar aja deh, gue gak mau main tangan. Siap Pak Andre. Enggak. Andre, maafkan aku Andre dan ayahku. Maaf, tidak maaf bagimu. Dan sekarang lo udah rasakan ayah gua yang pernah dilakukan oleh ayah lo. Dan akhirnya aku bisa balas dendam. Andre, jangan Andre. Gue tahu kalau ayah saya salah. Tapi maafkan aku juga. Maaf apa yang kamu berikan padaku tidak akan pernah mempan lagi. Sekarang itulah dilaksanakan almarhum ayahku yang dilakukan oleh ayahmu sendiri. Kalian sudah tidak bisa lagi membuang waktu. Kabur, bakar aja jenazahnya, hidup-hidup. Ibu Ratih, semoga kalian sudah sadar dan juga semoga kalian sudah tertenangkan, dendam kalian sudah terbalaskan. Dan ini, dendam kalian sudah terbalaskan. Semoga kalian tidak menggentangi mereka lagi yang tidak bersalah di kemudian hari.